Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya hari ini kita masih akan membahas tema kita yaitu tumor. Dan untuk itu dokter mungkin boleh dilanjutkan lagi nih membahas mengenai tumor ini. Kita lanjutin ya. Oke, boleh slide selanjutnya. Nah, ini kita bicara tentang insiden ya. Insiden ini untuk yang tumor ganasnya. Kalau tadi memang tumor itu bisa terjadi dari ujung kepala sampai ujung kaki seseorang. Kalau untuk insidennya, nah ini yang perempuan, yang ini insiden untuk yang laki-laki, seperti itu ya. Kalau ditanya insiden kanker terbanyak, itu kalau di perempuan memang yang terbanyak itu adalah di bagian breast atau payudara ya. Ini adalah angka kejadian kanker pada wanita yang paling tinggi, yaitu yang di lingkaran merah itu 32%-nya penyumbang kanker terbanyak pada wanita adalah kanker payudara, seperti itu. Yang kedua apa? Yang kedua ada yang namanya CA kolon atau dan rektum. Ini adalah maksudnya di sini adalah saluran cerna ya. Kalau pada laki-laki apa? Pada laki-laki penyumbang kanker terbanyak itu adalah kanker prostat. Ya, ini yang bapak-bapak adalah resiko atau insiden paling tinggi terjadinya kanker atau tumor ganas itu adalah prostat. Baru disusul dengan yang kedua adalah lung atau paru-paru. Nah, itu ya, kalau lung pasti udah tahu sendiri paling banyak penyebab kanker paru-paru terbanyak adalah merokok. Itu nanti disampaikan sama Pak Agung tuh, promkes tentang merokok tuh, biar nggak merokok lagi, seperti itu ya. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Ini untuk dikit aja. Nah, ini adalah faktor-faktor resiko terjadinya tumor atau benjolan pada tubuh seseorang, baik itu jinak maupun ganas. Sebenarnya kalau secara teorinya tidak ada penyebab yang 100% pasti. Misalnya ya, kalau kayak penyakit DBD atau tifoid, itu kita udah tahu penyebabnya atau etiologinya itu pasti dari infeksi ya atau nyamuk ya, udah tahu etiologinya. Kalau yang tumor ini dia masih faktor resiko namanya. Jadi multifaktor, tidak ada satu faktor yang 100% menyebabkan tumor ya. Yang pertama pola makan yang buruk ya. Pola makan yang buruk ini seperti apa? Nah, ini perlu dipahami juga karena kita di Indonesia sudah makin bergeser ikut makanan yang ke barat-baratan. Benar ya, sekali. Fast food seperti itu ya. Yang paling bagus itu kalau dalam teorinya adalah negara Jepang. Negara Jepang kita tahu dia konsumsi seratnya itu tinggi ya. Dia suka makan yang berdaun-daun hijau ya, sayur-sayuran mentah bahkan seperti itu malah baik. Nah, memang berkaitan, malah Jepang itu menduduki posisi kanker pencernaan ya, tumor pencernaan atau kanker di saluran cerna paling sedikit dibandingkan dengan negara-negara barat ya. Indonesia mungkin masih nomor berapa, tapi kita juga jangan ngikut makanan yang ke barat-baratan tadi. Pola makan. Yang kedua, paparan sinar matahari yang berlebihan, ini hubungannya kalau ke kanker kulit biasanya ya. Baru infeksi virus atau bakteri. Infeksi virus atau bakteri ini contohnya apa? Biasanya terjadi pada ibu-ibu ya, infeksi human papillovirus namanya. Biasanya terjadi pada kanker serviks atau leher rahim, mulut leher rahim seperti itu. Paparan radiasi yang berlebihan. Nah, ini juga termasuk faktor resiko terjadinya kanker atau tumor baik yang jinak maupun ganas. Paparan radiasi ini seperti apa? Ronsen, seperti X-ray ya, sinar X-ray. Jadi memang biasanya para tenaga kesehatan yang di bagian radiologi seperti itu sudah pakai APD ya, alat pelindung diri seperti itu ya, memakai supaya paparan sinar radiasinya itu lebih minim terkena sama mereka. Konsumsi obat-obat imunosupresif
imunosupresan maksudnya di sini ya. Ini juga faktor resiko, tapi ini orang-orang yang bisa dibilang memang membutuhkan obat-obat yang rutin seperti ya imunosupresan. Jadi memang rentan untuk terkena dari tumor baik jinak maupun ganas. Baik. Terus konsumsi minuman yang beralkohol, nih kebiasaan merokok, obesitas dan paparan bahan kimia. Ya, ini kalau obesitas secara garis besarnya obesitas ini kan dia seperti memang di semua penyakit sebagai faktor resiko ya, karena Bisa kita memicu ya dok? iya, memang banyak ini dia bisa menyebabkan banyak penyakit. Nah, salah satunya di kanker, dia juga sebagai penyumbang faktor risiko untuk terkena kanker atau tumor yang jinak. Gitu. Kalau paparan bahan kimia juga seperti asbes, seperti itu ya, itu juga sudah ada penelitian juga sebagai penyumbang faktor risiko untuk terkena tumor jinak maupun ganas. Oke, boleh slide Ini yang selanjutnya. paling banyak ya dok ya, faktor resikonya ya? Iya, ini faktor risiko yang menunjukkan angka yang tinggi untuk terkena tumor. Lalu pada kasus tumor yang bersifat ganas, nah, jadi kalau untuk yang bedanya orang yang terkena tumor ganas sama jinak nih ya. Yang pertama demam. Kalau demam sama lemas, tumor jinak sama ganas dia bisa dua-duanya ya, bisa dua-duanya. Yang ketiga ini, hilang nafsu makan sama berat badan turun drastis, itu biasanya terjadi pada orang-orang yang tumornya yang ganas atau kanker. Kenapa berat badan turun drastis pada orang yang tumor ganas atau kanker? Karena ini si kanker ini ya, dianya ini ibaratnya sebagai parasit di tubuh seseorang. Dia numpang hidup istilahnya, tetapi dia makannya sangat banyak. Nah, jadi apapun yang kita makan, apapun yang dikonsumsi, seperti itu dengan pasien yang mengidap penyakit kanker, tidak lagi untuk si pasiennya nutrisi sama gizinya itu, sudah tetapi diserap untuk ya? si dia ini. Nah, dia ini yang gendut, nah si penderitanya yang kurus. Benar Karena semua nutrisi semuanya buat dia semuanya, diserap sama dia Diserap semuanya. Nah, makanya untuk yang orang-orang yang memang kanker, memang berat badannya turun. Yang kedua biasanya juga anemia, kekurangan darah. Karena pasokan darah kan udah ke dia semua nih. Nah, makanya dianya itu karena makannya banyak, makanya dia cepat gendut, cepat besar. Nah, si dia ini, makanya Si dia ini ya. si nakal ini ya. Baru selanjutnya perdarahan atau memar. Nah, ini juga perdarahan atau memar. Bisa terjadi juga biasanya kalau perdarahan memang banyak di tumor yang ganas ya. Karena apa? Karena si tumor si kanker itu dianya itu menempel terus semakin besar sehingga dia merusak organ yang dihinggapinya, sehinggalah terjadi perubahan dari organnya sehingga menyebabkan perdarahan. Tapi dok, kalau misalnya tumor ini sendiri itu bisa berubah menjadi kanker, itu seperti apa ya dok ya? Iya. Jadi memang kalau yang tumor yang jinak ini bisa berubah jadi kanker. Yang pertama tadi, pengobatan stadium dininya terlambat. Jadi dia perkembangannya itu awalnya dianya itu jinak ya, lambat. Namun karena tidak ada penanganan yang cukup atau pengobatan yang cukup, dia membesar. Nah, dalam waktu proses dia membesar, mungkin ada faktor resiko yang lain. Karena benda asing yang ada di tubuh kita yang tidak kita tangani dengan cepat, dia kan akan menjadi musuh nih di tubuh kita. Jadi untuk tubuh kita akan otomatis dia akan melawan si yang benda asing ini, sehingga imun di tubuh kita pun akan rendah. Dan kita tidak tahu selama perjalanan tumor jinak ini dia faktor risiko yang lain pun masuk. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa berkembang jadi kanker karena penanganan sejak dininya terlambat atau tidak ditangani baik, ya. tidak tertangani. Jadi memang harus langsung ditangani ketika Betul. kita ada benjolan apapun itu, langsung segera ya dokter Betul. ya. Jangan sampai menunda-menunda malah Iya. nanti jadinya bisa jadi kanker. Tapi kalau untuk waktu sendiri tuh dari tumor jinak ke kanker itu ada estimasi waktu atau enggak ya dok ya? Kalau dia pertumbuhan tumor jinak itu dia lama ya Mbak Viva ya. Beda dengan yang tumor ganas memang.
Kalau dia waktu progresivitasnya itu, kalau yang tumor jinak ini mungkin 1-2 bulan dia masih ukurannya hanya sebesar itu, seperti itu ya. Nanti bertahun-tahun baru makin besar seperti itu. Beda ceritanya dengan yang tumor yang ganas, yang maligna ini. Dia dalam waktu minggu, bulan aja, dia progresivitas ukurannya itu cepat membesarnya, cepat dianya itu mengganggu organ lain juga, cepat juga penyebarannya kalau tidak diatasi dengan baik seperti itu. Nah, jadi cukup cepat untuk ganas dan jinak itu mungkin agak sedikit lama ya. Kalau jinak dia pertumbuhannya lambat. Baik ditahan dulu dokter, Oke. nantinya kita akan lanjut lagi membahas mengenai tumor ini, tentunya tetap di Dokter Kito Bersama Kita Sehat.